Kemarin yang namanya cinta itu lebih sudah dalam daripada sekedar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ucapan enggak? Ucapan. Dalamnya itu apa sih? Ternyata dalamnya itu ada orang hanya mengaku aja. Ya kah? Tuhanku adalah Allah, Muhammad adalah pesuruh Allah, pengakuan. Kalau cinta Bang, lebih dalam lagi. Kalau sekedar mengakui, yalah. Cinta itu penuh perasaan. Nah, itu yang dikejar oleh Syekh. Jadi syahadatnya syahadat cinta. Isi dari syahadat itu adalah cinta Allah dan Rasulnya. Muqarrinat, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Bila cinta Allah pasti cinta Nabi Muhammad Rasulullah. Bila cinta Rasulullah pasti cinta, itu tidak bisa dipisahkan karena itu adalah pokok daripada syahadatain. Jadi kalau malaikat bertanya nanti, siapa Tuhan engkau aja dikubur? Man rabbuka aja? Hubbullah wa rasul. Wah, jawabannya cinta Allah dan Rasul. Wah, apa nih aja malaikat? Nah, Pak Bib, cinta aja Bib, jawabannya bingung malaikat. Malaikat tidak tahu cinta Bib. Kalau tidak percaya tanyakan jalan malaikat. Malaikat tidak tahu cintanya. Tapi kalau jawabannya itu jangan bertanya mau malaikat. Tidak bisa malaikat bertanya kalau sudah orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nggak bisa bertanya lagi. Kubah hijau sudah di kuburan pian. Nggak berani laginya. Siapa yang melindungi? Nabi Muhammad. Kalau orang dulu menyebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ada di cinta pian. Kalau pian cinta Allah dan Rasul, itulah Nur Muhammad pada diri pian. Subhanallah. Ketahuilah, jika Nabi SAW menyampaikan hadis-hadis, itu adalah perkataan dari Nabi atau perbuatan dari Nabi atau kebiasaan takrir ketetapan Nabi SAW, maka pewaris Nabi, para ulama-ulama mengarang kitab-kitab menjelaskan lebih membumi dari hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi sifatnya umum. Maka merekalah yang memilih-milih hadis-hadis mana yang perlu disampaikan, yang mana yang nanti, yang mana dikemudikan. Dalam tujuan tarbiyah lil ummah, dalam tujuan pendidikan bagi umat. Yang kedua adalah, ini penting sekali, para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Makanya kitab-kitab mereka harus kita baca, harus kita perhatikan, harus kita kuasai. Nah, itu yang penting. Paqalal mu'allif rahimahullah. Minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana hawa nafsu itu bisa menggiring kita kepada perbuatan syirik. Syirik pertama adalah maknanya syirik yang sifatnya menuhankan sesuatu selain Allah, yaitu mengakui adanya Tuhan selain Allah, ada zat selain zat Allah sebagai Tuhan. Kemudian bergulir lagi syirik itu bagi orang makam khawas. Nah, makam-makam seperti pian-pian semua ini, ternyata syirik itu juga masuk ke dalam kategori orang yang memperturutkan hawa nafsu. Kalau istilah lain namanya syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi, bukan syirik kecil, bukan syirik khafi. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa sih syirik khafi itu? Syirik khafi itu, jar Nabi, ar-riya, tapi riyanya khusus. Apa ya Rasulullah? Seperti semut hitam berjalan di pohon hitam di malam hari. Bayangkan, kelihatan nggak kah? Tidak kelihatan. Itu khafi. Nah, khafi inilah yang yang disorot oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kalau yang jelas itu sudah umat Islam ini ngerti aja sudah. Karena itu Nabi pernah mengatakan, inilah aku tidak khawatir li umat ini, umatku ini berbuat syirik. Kenapa? Tidak khawatir, Guru. Tahu semuanya Anda yang mana syirik tuh? Adalah sini mengakui adanya Tuhan selain Allah. Siapa yang berani? Tidak ada yang berani lah. Karena umat Islam sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ngerti dah. Nah, yang nang gelap ini nah yang perlu lagi, nang di dalam selimut ini nang bisa ada.
Pampijit jala dalam selimut tuh ada apalagi Beb. Pon sama tirang lah apalagi. Nah aku nau aja sidin nah Habib nih Habib Abdullah nah lah aku perkenalkan nih Habib Abdullah, adeknya daripada Habib Muhammad Al-Habsi. Jadi sidin tuh pasti Al-Habsi. Yang lebih lah pian Al-Habsi lah. Nah saya Al-Habsi karena kakak sidin Al-Habsi. Nya kayak itu bikin Habib nih. Nah Habib Muhammad. Nah Pon. Nah ini Pak Habibannya nih Al-Habsi. Nah, Sidin ini turunan Abah Sidin Habib Ali itu Hadramaut, Biblah. Orang Hadramaut asli. Jadi Sidin pindah ke sini, Habib Ali itu bahari di Sukompol. Anak Sidin di bawah Sidin ini pian lahir di Banjar. Di Banjar Biblah. Nah. Ya kalau lahir di Yaman sana kada kawa bepender kita. Ya lah, kalau bicara lagi bahasa isyarat aja lagi nah, anggot-anggot ya lah. Alhamdulillah ini bisa berpendar Sidin. Nah, ya makanya mukanya kayak Hadramaut. Nah, pina lain-lain sedikit. Nah, tak. Ini lelektingannya aja nih. Nah, Habib Faisal tuh lelektingannya aja tak. Nah, senyum-senyumnya dilihati pina lain non senyum kita ya lah. Anggap senyum Nabi Muhammad SAW. Nah, ya kan? Nah, kita cintai mereka sebagaimana tawajuh kita untuk cinta kepada Nabi SAW. Kemarin yang namanya cinta itu lebih sudah dalam daripada sekedar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ucapan enggak? Ucapan. Dalamnya itu apa sih? Ternyata dalamnya itu ada orang hanya mengaku aja. Ya kah? Tuhanku adalah Allah, Muhammad adalah pesuruh Allah. Pengakuan. Kalau cinta Bang, lebih dalam lagi. Kalau sekedar mengakui, yalah, cinta itu penuh perasaan. Nah, itu yang dikejar oleh Syekh. Jadi sahadatnya sahadat cinta. Isi dari sahadat itu adalah cinta Allah dan Rasulnya. Muqarrinat, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Bila cinta Allah pasti cinta Nabi Muhammad Rasulullah. Bila cinta Rasulullah pasti cinta. Itu tidak bisa dipisahkan karena itu adalah pokok daripada sahadatain. Jadi kalau malaikat bertanya nanti, siapa Tuhan engkau aja dikubur? Man rabbuka aja? Hubbullah wa rasul. Wah, jawabannya cinta Allah dan Rasul. Wah, apa nih aja malaikat? Nah, Pak Bib, cinta aja Bib, jawabannya bingung malaikat. Malaikat tidak tahu cinta Bib. Kalau tidak percaya tanyakan jalan malaikat. Malaikat tidak tahu cintanya. Tapi kalau jawabannya itu jangan bertanya mau malaikat. Tidak bisa malaikat bertanya kalau sudah orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa bertanya lagi. Kubah hijau sudah di kuburan pian. Tidak berani laginya. Siapa yang melindungi? Nabi Muhammad. Kalau orang dulu menyebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ada di cinta pian. Kalau pian cinta Allah dan Rasul, itulah Nur Muhammad pada diri pian. Subhanallah. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Fala taqtaru syai'an wahidan min zalika. Sambungan minggu kemarin. Jangan engkau memberitahukan berita-berita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Atau berita-berita tentang hal-hal yang bersifat menggembirakan, yang bersifat duniawi sekalipun. Artinya yang gaib, apalagi anugerah yang besar. Misal pian bermimpi lo Nabi Muhammad, berdiam aja pian, jangan berkisah-kisah dengan orang, ya kah? Diam aja pian. Kecuali dengan guru pian ingin memastikan, yalah, sekedar ingin memastikan, mencari hikmah sesuai, tidak apa-apa itu. Tapi kalau kita lain guru dengan teman-teman aja jangan. Kenapa itu? Nanti ada jawabannya. Makanya banyaklah orang mengaku bermimpi lo Nabi akhirnya jadi fitnah ya lah. Kecuali pian waktu panah, waktu mabuk, waktu sakar paham lah pian sakar. Nah belum sampai lagi kita sakar lah, karena ada pembelajaran sakar itu artinya mabuk. Sedang mabuk lain pulang tak? Iyalah, namanya sakar. Terus sakar tuh lain lagi sudah tuh. Orang mabuk ya Pak Bib? Enggak ya Pak Bib ditanyai. Ada karuannya, jawabannya nang ada nang apa di hatinya, jadi pikirannya lah. Rujak bila mabuk cinta lawan si Inam,
atau Siti Juleha disebutnya yang la. Tapi kalau mabuknya dengan Allah, siapa yang disebutnya? Allah. Wah, itu. Kadang hal yang bersifat dunia, misalnya jar calon gubernur kena, nanti kalaunya aku jadi gubernur kamu kau angkat jadi kepala dinas. Nah, misalnya. Nggak usah diberitakan orang, diam aja. Dia merahasiakan. Kan itu nikmat juga toh? Nikmat kira? Nikmat. Jangan kena orang nak jadi gubernur, kamu apa kerjaan tukang becak? Karena kalau aku jadi gubernur, kamu kau angkat jadi kepala tukang beca aja. Nah, itu kan itu lain nikmat, namanya sama aja. Karena jadi tetap jadi tukang beca. Ya Allah. Nah, kalau yang bersifat nikmat paham kan? Nikmat duniawi maupun nikmat yang bersifat ukrawi. Atau ada janji Allah, atau pian menerima ilham. Kalau istilah Ibnu Athaillah, pian menerima ilham itu meyakinkan pian bahwa usaha yang pian lakukan ini akan berkembang bagus nantinya. Mungkin setahun lagi berkembang bagus, mungkin berapa bulan lagi, misalnya mimpi ada datang ulama memberitahukan misalnya mimpi, atau mimpi Nabi kah, Nabi memberitahukan akan ini.